Senar ke sini. Sampai di mana tadi? Sampai Ngembang Kidung. Yang kedua, cirinya ibu sekalian, berpeluah. Coba kita balik sungai, lah berpeluh. Ya kalau berpeluh bisa ledak gitu. Nah yang ketiga ciri-cirinya kata Nabi kita, wajahnya cerah. Ya, walaupun dia hitam, cerah, tersenyum. Seolah-olah dia meninggalkan dunia ini tidak ada beban. Itulah yang namanya mati husnul khotimah. Kebalikannya orang yang mati husnul khotimah, mati yang tidak menyenangkan, tidak mengembirakan, kebalikannya. Tadinya walaupun mukanya putih, tiap hari dibedai. Misalnya bedaknya beli bedak pipa karungan yang saset, harga harganya 1.000. Sama kini kan bedak tiap hari putih. Kalau husnul khotimah maka matinya kalau pucat, suram. Ya. Dan yang kedua cirinya akan mengeluarkan buih jadi kidau kanan bibirnya. Kalau kita ngina bertemu tetangga atau dusun lain ya, mengeluarkan buih di kidau kanan itu pertanda mati suil khotimah. Tapi jangan kita kata kabar ini mati di depan deh. Jangan. Pasal itu di baduk ketahu. Keluarga cukuplah kita yang keluar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ngancakkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, mati baik atau tidak baik tergantung jadi amaliah kita surangan. Yang akan menyelamatkan kita. Ayahku ni anakku di pesantren. Aku di semayang, maju didoakan anakku. Aku kalau doa, kalau tidak, yang akan menyelamatkan diri kita Bapak Ibu sekalian yang melahir keluar adalah kita. Bini lum dikata kesetia, laki lum dikata kesetia. Ya kalau setia ngapa banyak sangat tu? Ya pengadilan agama tu banyak. Sampai setahun bubar, sampai setahun setengah 2 tahun cerai. Artinya tu dia setia. Yang setia dalam kehidupan kita adalah amal. Ini yang akan sentiasa ngantini kita, apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menyelamatkan diri kita adalah kita, ya. Bukan bini, bukan laki. Di depan itu pagi situ. Apalagi anak-anak. Kalau kita ini kan baca doakannya, paling sebutan kita Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, pucu minin dan pucu minat, misalnya kan itu. Jadi ya kita itulah. Artinya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur supaya umur itu dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah. Umur panjang 100 lebih ya Allah Subhanahu wa taala juga ya. Itu rezeki. Ya, mudah-mudahan panjang puluh amalnya dan rugi seseorang itu apabila Allah Subhanahu wa taala itu umur panjang tapi pandai amaliannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang di Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini termasuk yang belum hadir di yaumil akhir kelak mati dalam keadaan husnul khotimah, mati yang menyenangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan ini hidup banyak. Ya. Yang pertama, kehidupan kita ini hanya sementara saja. Hidup lama. Antara umur 60-70 tahun mati. Yang lebih itu kurang itu ada. Hidup lama. Apabila seseorang itu mati meninggal umur 100 tahun, makanya hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian hanya 2,4 jam saja, jam akhirat.
Kalau 100 tahun, jadi mana sana bilangannya? Sehari kita di dunia, 1000 tahun di akhirat. Jadi 1000 dibagi 100 umur dikali 24 jam. Sama dengan 2,4 jam. Jam akhirat kalau umur kita 100 tahun. Kalau almarhumah ini ya lebih belia ya 19 tahun. Kalau umur 50 tahun misalnya dibagi 2, 1,2. Nah, jam akhirat negal niana. Jadi lama kita hidup dunia, lebih lama kita di alam kubur. Berapa tahun di situ? Ya walau-walau. Jadi mulai Nabi Adam sampai ke 800 tahun, 80.000 tahun. Maju. Uang di situ kan. Tapi kalau dia mau dipolis misalnya, apa polis 3 bulan, kalau maling sawit cedera parah misalnya kan tahu. Nah, oleh 3 bulan balik ya. Tapi kalau di alam kubur, ya kita hidup keruan Bapak Ibu sekalian. Doa jemaah yang dalam kubur itu, ya Allah katanya, bagi yang beramal panjang, baik, gacanglah kiamat ya Allah. Karena maju ngina surga, kinaan. Jadi di kubur itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala keran, rembuslah angin-angin surga. Kinalah dengan dia badahnya. Bagi yang amalnya dikit, ya di pusat puluh jadi neraka. Ya Allah, jangan ke kiamat nih hujan. Aku dirtaan masuk ke neraka. Ini doa orang yang jauh jadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Bapak sekalian, kalau kita beramal banyak, maka lemaklah kita di alam kubur itu. Dihidupkan oleh malaikat, lampu di keting kita, di palak kita, tidur seperti tidurnya pengantin baru. Bila tergasok, bangunlah kiamat. Bagi yang sembahyang di hidup, puasa di hidup, dua puasa galonya maju, nah lucu mulut besar kan? Itu nanggung itu di kubur kelong. Dia pergi Jumat, dia maju, nah tanggung sebelumnya dos. Nah itu jangan lupa sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu li salat yaumil jum'ah fas'au ila sikra wa basarul bait zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, ini panggilan cumbu jadi Allah, panggilan sayang. Kalau kita panggilan bapak anak dengan dua anak, kalau nama bini itu Rahma, mo sini gue mo, bisa dengan oh. Kalau ini Lut, sini gue Lut. Itu panggilan cumbu itu. Nah, panggilan cumbu Allah dengan kita, wahai orang yang beriman. Nah, itu kan. Apabila kamu dengar azan mengumandang di hari Jumat, tinggalkanlah jual beli. Yang nyodot gaduh kuda, yang di sawah balik kuda, jadi kantor istirahat kuda. Ya. Maka pergilah Jumat, karena itu yang baik bagi kamu apabila kamu mengetahui. Faisa qaditu salat fantasiru bil ar wa qawmin fadilah wa syukri la kasira lakum tublihun. Kalau kamu laudim melaksanakan salat Jumat, maka bertebaranlah kamu di permukaan bumi ini cari rezeki Allah, baik di dalam air maupun di daratan. Rezeki dalam air apa? Kebuai. Ya, rezeki itu. Apa lagi? Ya, banyak. Lili. Ya. Lili dapat rezeki dalam air. Daratan. Daun kambas. Daun kangkung. Tapi jangan muncul lagi mau. Ada sampai mata kerajaan tangguh gempang di sana tu. Jangan tu dah jemput minta dah 60 boleh apa. Ini rezeki Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya apabila seseorang telah 3 kali meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, tanpa alasan. Misal dia bidapan nido. Tua rentah nido, ya kan? Hujan deras nido, tertulutur petir nido. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup mata hatinya. Kalau Allah sudah menutup mata hati seseorang itu,
maka dia akan sulit untuk menerima nasihat mental. Ada yang fatwa ni donda, ada yang menunjukkan yang padek ni don nerima. Itu namanya kalau bahasa Thais menimbulkan sifat asosial, sifat menang. Dewa yang lain bigal galo cuman mama yang calak. Itu timbulnya kan. Jadi berusaha Bapak Ibu sekalian, kita jangan meninggalkan sholat Jumat. Nah, bagi ibu-ibu sekalian, apabila hadir dalam Jumat, ya, dan ada batasnya, ibu-ibu mendengarkan khutbah di Indonesia di masjid itu, maka ibu-ibu ini perlu lagi melaksanakan sholat fardu zuhur. Karena ngapa? Jumat bagi lanang wajib fardu ain, bagi tino sunnat, ya. Kalau aku berpahala, kalau tidak laku tidak berdosa. Kalau ibu-ibu bermakmum dengan yang wajib dengan bapak-bapak, maka ibu-ibu tidak perlu lagi melaksanakan sholat fardu zuhur, ya, apabila menghadiri sholat Jumat di belakang tapi jadi Indonesia. Itu. Nah, itu ilmunya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dimulai Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, senantiasa kita banyak-banyak untuk dalam amal. Sholat 5 waktu yang kita lakukan itu sampai balik modal, belum dapat untung situ. Nah, apa mau balik modal? Karena perintah kimi sholat, kata Allah ini, dirikan sholat. Untung kita ketika melaksanakan sholat itu, melaksanakan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah, itu untung kita. Ini jangan kedapat untung modal di Lumalia, ini bingung tahu. Coba misal toke sawit, dia beli 2.000, ya kan? Jual tengah dua, untung berugi. Rugi. Lum ngudut, lum rukuk supir, lum minyak kan. Tapi kalau dia beli 2.000, jual 2,5, untung. Begitu juga kita Bapak Ibu sekalian. Orang yang melaksanakan sholat fardu subuh sampai isya ini bapak balik modal di doa-doa lasak. Tidak baca bertegak duduk. Tidak baca duduk baring. Tidak baca baring gulik. Semuanya saya baring gulik kan. Tidak baca sambil miring mati. Tuh. Pakai isyarat. Allahu Akbar, kedip ke mata. Sami Allah alhamdulillah, kedip ke mata. Kalau bertegak di depan, duduk, sedut, miring di denda, pakai isyarat di denda, hubungi Pak Imam. Gugur ke beduk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah sampai masuk sembahyang. Bapak Ibu yang saya hormati yang dimana wa ta'ala. Lo mana kalau terjadi kula tua, umur 80, 90. Jadi baca lagi sembahyang. Jadi kafir itulah. Ini kewajiban jadi kita sebagai anak cucu untuk ngajukannya sholat. Gimana caranya? Nyok ke belakang ngambil air sembahyang, dia baca. Ajuka bertayamum. Di mana pada ngambil tayamum? Di kasur. Tapi bersiah. Jangan misalnya ngubur di malam kemiyah misalkan diambil itu bisa najis banyak, atau berpepek misalnya tidak nyetor di malam misalnya kan, jangan, bersih ya. Bagaimana cara ngambil tayamum Bapak Ibu sekalian? Mudah. Sama dengan jemaah melaksanakan umrah atau haji, ngambil di dinding pesawat. Bismillahirrahmanirrahim, tempelkan ini tangan ya. Udah itu usapkan ke muka. Jadi muka tangan kidau ini langsung ke tangan kanan. Di sini terus sampai ke siku, balas ke sini. Jadi sini nyambung tangan kanan ke kidau, nyambung sini sampai ke sini. Sah, udah. Itu tayamum tuh. Tidak perlu keting atau telinga tidak. Mudah. Nah, itu kalau ada jemaah tua gitu yang jadi udah pacak. Karena kewajiban sebagai anak cucu Bapak Ibu salah untuk punya sholat. Aku tidak baca lagi misalnya kayak itu baca Al-Fatihah, dituntun. Boleh ya. Nah, ini Bapak Ibu pentingnya sholat itu.
Pernah diceritakan ketika seorang yang meninggal Bapak Ibu sekalian, waktu dikafani akan disolatkan, kapan tidak bergerak. Ya, ngapain ini dia kan? Belagi kan orang sembahyang ke tadi. Ya sama kan kita misalnya kita nanya bayar ini jenazah, kau bergerak boleh ngasih kok. Dia kata 1000, mungkin kita awal ngapu-ngapu ini. Pas dibukakan kapan itu rupanya ada ular di situ. Jadi ular ini ngici atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, jangan baduki aku, kata ular ini. Aku diajukan Allah Subhanahu Wa Taala nyiksa lanang ini karena meninggal kesembayang sampai nunggu siksa yang lebih besar kalau lah digulung waktu di dunia. Yaitu pentingnya kita melaksanakan sholat itu Bapak Ibu sekalian. Inna sholata tahna al-fasai wal munkar walasikullah akbaru wa ba'damu ma tasnaun. Ya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hanya orang yang mengingat aku dengan sholat, kata Allah, dapat keberuntungan. Hal yang pertama ditanya kalau waktu kita mati, sholat. Belum dia nanya ke bapak bini kabar, bau banyak misalnya itu. Bapak batang sawit kabar, bapak banyak taji kabar di bang nido. Yang ditanya adalah sholat. Awalu ma yuhasibul makiyama as-salah, fa in salat saru ma'amalik, fa in fasadat sairu amali. Amal yang pertama dihisab ditanya Allah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, sholatnya sempurna, maka akan baik dan sempurna juga ibadah-ibadah yang lain. Karena sholat merupakan induknya ibadah. Jadi bapak anak jadi imam di rumah, kalau jauh dari masjid, kalau pas di masjid, dia sholat di masjid. Ibu-ibu menjadi makmum. Ketika laudim salam, laudim berdoa, ibu-ibu cium tangan bapak anak. Misalnya melaksanakan sholat maghrib, maka dosa jadi subuh sampai maghrib tadi habis. Jadi ibu-ibu galak-galakan cium tangan bapak anak. Mulai pagi ini apa? Di bapak anak nak kesawit sini pada digio. Ngapo aja boleh. Pisau nak batar rukun buka, ada pun cium tangan dia boleh. Ya boleh ya. Banyak-banyak seorang istri mencium tangan laki, maka banyak pula berguguran dosa-dosa istri tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian yang Subhanahu wa taala, bahkan diancam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang meninggalkan salat, al-adulasi bainana wa bainahumus salat, faman taraka faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat, maka dia berhak dan meminta untuk dipanggil kafir. Dia kata Nabi kita, maka mudah-mudahan kita berusaha Bapak Ibu. Ubat malas tu bidika. Itu ubat itu. Ubat malas tu bidika. Jadi berusaha untuk tidak meninggalkan sholat di mana baik kita berada. Di sawit, sholat di situ. Di kebun. Di sawah itu pulau, di kantor siap kesejadah. Apabila itu dilakukan Bapak Ibu sekalian, maka agar bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ini yang fardu. Yang sunat Bapak Ibu sekalian, orang yang melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh, sholat fajar antara bumi dan langit, kata Nabi lebih pada itu. Antara bumi dan langit lebih padat melaksanakan sholat sunat qobliyah sunat fajar itu, ya, jadi langit dan bumi besar pahalanya. Ini sunat apalagi fardunya, ya. Luar biasa. Jam 7, setengah 8, jam 8, setengah 9, jam 9, setengah 10, ya, melaksanakan sholat sunat duha. Berapa rakaat? Boleh dua salam. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat 4 kali salam. Bapak anak sholat duha, induk anak sholat duha. Jadi niatkan Bapak Ibu sekalian, karena sholat duha ini pembuka rezeki. Ya Allah, aku melaksanakan sholat sunat ini, duha ini, aku sedekahkan kepada 360 ruas tulang. Jadi ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi di badan kita nih Bapak Ibu sekalian ada 360 ruas tulang. Ya, di badan aku pun karena dulu aku belum ngitung menurut penelitian.
Apabila seseorang itu melaksanakan sholat sunat duha, ya, maka 360 ruas tulang tadi sudah dianggap bersedekah. Itu. Bapak anak sholat duha, dua anak sholat duha sampai pergi ke sawah sambil berpegangan tangan. Ya, kata tetangga dulu baik kalau tak berserau berdosarkan. Dia lemah itu daripada berjaga dengan kunua. Ya lemah itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita berusaha. Tentu kita tidak lemak pula hidup dunia ni. Dah lemak hidup dunia, dah lemak pula di akhirat. Jangan kita dah lemak dunia ni, tapi madak di akhirat ya rugi kita. Karena hidupnya cuma sekali. Kalau misalnya ada 2 kali lemak kita, jangan pula semayang misalnya, mati kuda itu hidup ulang hidup lagi misalnya. Tapi tidak Bapak Ibu sekalian. Inilah salah satu almarhumah ya anak kita Heni. Ini merupakan nasihat yang diam agar dalam kehidupan kita beringat-ingat. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Bapak Ibu yang di Subhanahu wa Ta'ala, pernah diceritakan Bapak Ibu sekalian, orang yang nyanyi hidup. Jadi kata Nabi kita mau bersalam, hai sahabat, kita ni nak berjalan jauh. Jadi kau pelabungin itu, pika dipakai suangan. Jadi kata ada sahabatnya ada 3. Jadi yang suang digaup belas segaup, pika di pakai. Sahabat kedua, dia tidak, dia gagap bungin je boleh. Bunda bungin kalau situ banyak bungin. Tengok situ baik. Di hidung gaup mamak tadi kan tahu. Sahabat yang ketiga, 2 gaup dipik oleh pakit. Berjalan berempat dengan Rasul sampai di pohon yang rindang kegaduh. Kata Rasul, dikeluarkan bungin suangan. Pas dikeluarkan bungin tadi Bapak Ibu sekalian, rupanya berubah menjadi emas. Jadi kata sahabat yang kedua yang gaup, ya. Ala kerugi mama ni je boleh kan tahu. Kalau keluar dia aku patah karung je boleh tahu. Ruginya. Terlambat kata Rasul. Kamu dah juga gaup tadi dia tidak gaup. Ya sahabat yang ketiga dapat 2 gaup je. Jadi emas galau. Artinya Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan surga pada kita, tapi kita ni dah ambil. Berleha-leha saja. Kalau mati ke 20 saja dia. Begini ya. Ini mati kudai. Nah ini termasuk orang yang celaka. Apa kata Rasul? Itam khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa khinaka qabla suhuilika, wa ditaka qabla sakomaka, wa layataka qabla mautika. Laksanakan yang 5 sebelum datang 5 yang lain. Masa muda sebelum datang masa tua. Masa sehat sebelum datang sakit. Masa sempat sebelum datang sempit. Kalau depan dempi kita, tinggal lagi selang cucuk ke hidung, makan lejak di selang, nanggung Bapak Ibu sekalian. Hidup pasal lagi kita tak sembahyang punya, apalagi jodoh sawit. Ya. Masa kaya sebelum datang miskin, maka banyaklah berbagi. Karena di alam kubur Bapak Ibu sekalian, doa penghuni kubur itu Allahumma aridna ya Allah. Allahumma aridna ya Allah. Kata penghuni kubur, ya Allah, balikkan kami ke dunia ini dengan baik. Apakah mereka tidak minta dibalik ke dunia ini? Tidak. Umrah, nido. Tidak haji, nido. Tidak solat, nido. Tidak puasa, nido. Ya. Tapi minta balikkan ke dunia ini, walaupun senegal, hanya untuk bersedekah saja. Rupanya ibu-ibu sekalian, pahala yang terbesar di alam kubur adalah sedekah. Yang paling besar. Jadi banyak-banyaklah kita bersedekah. Termasuk senyum, dia sedekah situ. Tapi jangan maju senyum. Temu tiang listrik, tumegu misalkan itu memang lagi air tahu. Kilo.
lain. Jadi senyumnya harus ada tempat, jarak, dan waktu. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang gemar bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan di yaumil akhir kelak. Jangan heran, padang masar itu Bapak Ibu sekalian, di mana pada padang masar? Ardul Masar, Palestina. Padang masar itu di Palestina. Itu akan ngumpul situ galuh kelak. Ya talang beringin ke situ, talang rami ke situ, jadi selibak ke situ, jadi tai seluruh, dia ngumpul situ galuh. Jadi kubur kita masing-masing. Ya, ngumpul di Palestina kan. Jadi jangan heran di padang masar kelak ada tina kita, lepas imam kita ni, ada tenda. Tenda lo ini duduk di kursi jok. Sapo tu bukan lo. Imam tolong beri. Nah kata kita kan, oleh jalan-jalan. Kita angat-angat panas. Ini janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang gemar bersedekah. Ya, akan dinaungi. Panas terik matahari dinaungi. Tapi sedekah ini harus ikhlas. Jangan misalnya kami bayar nunjuk tapi tidak tumbuh atau nunjuk penyuak misalnya kan. Itu jangan. Aduh, kalau itu nunjuk penyuak nunjuk tapi dimain jangan. Nah ibu-ibu sekalian kalau nak bersedekah misal beli ayam potong atau ikan setengah kilo misalnya kan, nak berbagi ayam setengah kilo tadi, caranya mudah, sopka, airnya sedandang, banyak ayo, lalu dimasak kelo, nana juga pacik kabar kuah, ini pawo kabar kuah, ya masih kuah ayam kita sedekah. Dan sedekah yang pada adalah yang pertama kepada keluarga kita, ya. Itu yang pada istri dengan anak-anak sampai keluarga terdekat di sedekah yang pada. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita panen sawit per 2 minggu dapat misalnya tanci 5 juta. 5 juta di 5 juta itu ada hak jemong. Keluarga ya. Hak jemong kalau sudah sampai nisab misalnya dalam mencapai 83 gram emas bulan setahun, ya, misalnya 83 juta setahun, maka itu wajib dikeluarkan 2,5% dari situ. Ya. Nah, mana kalau tidak sampai, cukup bersedekah saja. Bapak baik. Ada diceritakan Bapak Ibu sekalian di Al-Quran, aku lupa ayatnya itu, suratnya. Jadi seorang bapak ada 4 uang anak. Jadi kata bapak tadi, masih hidup nak, kalau bapak ini mati kelok, teruskan. Ini cara bapak ini. Jadi bapak ini setiap panen, jadi hasil buminya, tanamannya Bapak selalu bersedekah dia 1000 kotak nasi. Dijualkan 100 ke masjid, 100. Setiap panen. Waktu dia meninggal, jadi anak ini dia teringat. Kata anak nomor 2, nomor 3, dan kita dulu panen. Dia bilang, jangan tunjuk tahu dah yang anak tua. Pergilah kedua beradik ini kan ke kebun tadi. Sampai ke kebun, ngapo tanaman ni warna hitam galuh ni je boleh. Batangnya hitam, daunnya hitam, buahnya hitam. Pada tadi dia dah. Kemudian dibalik lagi ke rumah mengadu dengan dango. Itu kata dango tu. Kata bagiano beringat bersedekah. Nah, akhirnya minta maaf Bapak Ibu sekalian, anak yang nomor 2, nomor 3 tadi dan melaksanakan cara Bapak tadi bersedekah. Jadi artinya bila pacak banyak dikit yang contoh misalnya aku telah beri nada rokok gendong sebungkus misalnya ya masih sedekah situ dan sedekah yang paling padat adalah memberi air ya. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila ada yang meninggal seperti almarhumah ini, yang dilakukan 2 macam. Yang pertama sedekah membaca Al-Quran. Biarkan
Seperti saya pimpin tadi, pahala baca Yasin kita sedekahkan kepada almarhumah. Itu. Yang kedua, sedekah memberi makan dan minum. Tadi Nudim gitu. Aku tadi sekerat, dan kemudian kita ada 2 kerat, 3 kerat sedekah. Dia itu sedekah terus itu. Sedekah untuk almarhumah. Ya. Kalau kita banyak-banyak lah, apabila orang itu gemar bersedekah, maka badan juga sehat, Bapak Ibu sekalian. Kalau jemaah itu murah bidapan, dikit asam urat, saraf kejepit, stroke, vertigo, ginjal, boleh ditanyakan. Mungkin dia jarang berbagi. Jauh. Jadi mulai malam ini kalau ada tanci, ya bagi kah? Bagi kan? Karena Bapak Ibu sekalian, semua itu adalah titipan. Ya. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amalukum an zikrillah wa may yamal zalika faulaika humul khosirun. Wahai orang yang beriman, harta-hartamu, kata Allah, anak-anakmu, ini merupakan titipan. Jangan sampai kamu melalaikan untuk mengingat aku, kata Allah. Karena harta benda lupa gitu. Penghasilan kita lenyelanian. Padahal itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita banyaklah berbagi. Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, pernah ketika dia melaksanakan sholat, dia langsung balik. Ya Rasul, kata sahabat, ngapu kacang balik itu? Dia zikir kudai. Baca kutaya Al-Quran. Itu aja boleh kacang balik. Ngapu kacang balik? Di rumah tu lagi ada tanci, kata Rasul, yang belum kubagikan. Jadi aku balik ini bagi ke tanci itulah. Ini Rasul. Kalau Nabi Ibrahim lain, setiap makan dia selalu ngajak jemaah. Lumnya makan kalau lum ada yang diajak. Itu Nabi Ibrahim ya, selalu berbagi. Karena itu adalah ya sedekah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, kembali kali musibah ini bahwa almarhumah ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita bermacam-macam. Tapi yang kita percayalah bahwa itu merupakan ketentuan jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di yaumil akhir itu akan disempurnakan. Mohon maaf belok di daerah Arab ya. Kalau kita misalnya berjalan jadi Masjid Nabawi, jadi hotel ke Masjid Nabawi, banyak kita temui situ. Mohon maafnya jemaah itu berketing. Tidak bertangan minta jemu hitam. Kalau di daerah Padang Arafah tidak menuju ke lepar Jemarot ya, itu banyak pun. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di yaumil akhir kelak Bapak Ibu sekalian sempurna. Dan umur kita di surga kelak rata-rata umur 33 tahun. Yang umur kini 50 mati kelak 33. Yang malah tinggal misal umur 70 tahun di surga kelak umur 33. Ini kalau masuk yang bingung kita kalau masuk ini hidau. Kita lah masuk ke kanan, dendam boleh ke situ. Kita lah lama, mana lah si anu ni, ngapa dia sampai ni? Kita lah boleh lagi pas kan. Yang di Kartini bidadari cantik. 1000 bidadari yang Kartini kita. Dan dia dah katanya kan, dah kopi apa jus, apa teh, apa nak apel. Misalkan nah aku nak apel baik. Misalnya kan, tunjukkan. Nak kopi susu apa jus, nak jus dia tunjukkan. Ni itu terus. Berada di surga itu. Nah, kita dah lama. Belum minggu sampai kita tunggu. Tertawalah seminggu seminggu sehari dunia, 1000 tahun di akhirat. Apa yang kumpul sampai ya? Ngapa dia sampai ni? Enggak tahu je beliau. Aku dikendam guna diraku. Gara-gara dia sembahyang, gara-gara ini. Waso ni tu. Udim tu musir timur tua. Merdak. Udim tu marah timur tua. Wabi dapat timur tua ni duki juga.
Dang, mak bidapan. Udah kamu telah aja jadi dusun. Benang ni dan Bengkulu, sibuk ni. Juga proyek. Bisa jauh. Lapor polo di mana? Dang, mak bidapan. Udah kamu tu lain dulu dusun. Udah kau transfer ke bapak ke benda. Katanya kan. Orang tua Bapak Ibu sekalian tidak mendaki itu tidak. Jadi kendati apabila bidapan anaknya datang, dia perlu minta tanci. Inilah ini dia Ibu. Dia minta tanci. Pengasihan kita. Kalau kita mohon maaf nyusun ngenduk kita ayano, jadi itu malas Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya sehari itu seliter, kira-kira kan? Kalau sebulan berapa liter? 30 liter. Nyusun kita ngenduk kita kan berapa lama? 2 tahun. Kali kelas itu. Sebulan 30 liter. Kalau setahun 10 bulan 300 tambah 2 360 liter. Datang kita misalnya ke warung manisan. Ada susu Indomil. Ada Bapo Black dan 5 dus. Yalah kebanyak situ aja boleh. Nak ganti ke susu mak Ariano. Dia dah kata ganti. Dia dah kata ganti. Orang tua kita hanya minta kita mendekati dia. Karena surga itu di bawah telapak kaki. Itu ini telapak kaki nggak boleh. Ada di surga. Maksudnya kalimat itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, bagi Tino yang belaga. Tapi pas ini pesta, pakai rok panda, pakai singlet, joget, maka batu jelek. Tino itu. Mana enggak misalnya dan ngandung 7 bulan. Nah, dia ke depan, maka batu sedang. Iya, jadi bukan seperti itu. Tapi surga di bawah telapak kaki ibu itu adalah ibu yang soleha. Kamu balik ke belakang pula. Mana ciri istri soleha itu? Yang pertama antuati sauja, taat kebaki. Ya. Kalau diperintah, kalau diajak, berangkat. Kalau pada itu, kalau di depan wajib pula tolak. Jangan misalnya kita kena dijuk amanah sebagai suami merintah di mana adalah kita merintah kebijakan jauh harus sesuai dengan kemampuan bini. Ya. Yang kedua, ibu sekalian mudah masuk surga itu. Hakim sholat, mendirikan sholat. Jadi untuk jaga kehormatan. Bagaimana menjaga kehormatan? Karena aurat bini, aurat Tino itu semuanya aurat. Kecuali muka dan telapak tangan. Ada kadang-kadang kita jarak sekilo. Kilang jelas itu. Mana sapu itu? Aduh, adanya udara situ aja. Bapak udah ngupi ruku surya dan mudut, kena dosanya. Lakinya dan nyuruh sawit, karena bini itu dapat puluh dosanya. Karena hak membina akhlak bini adalah sang suami. Jadi kalau dalam tunahan, kalau dia baca bina, aja gak mau bina tu. Misalnya laki ini dia baca ngaji dan dia bini ngaji, baca lebih ini daripada laki misalkan, dia yang belajar. Jadi kalau sedutnya nan, jelah yang baca lebih ini, sedut, apalagi belajar kecocong dia tidak gengsi, ini jangan dong sekalian. Jadi kalau ada yang lebih baca kita punya apa lahir dia apa, dia bisa belajar. Berapa menit dari Pak Imam? Hah? Betul menit. Kami yang waktu di jauh juga, berperang sebab apa jembatan tadi. Kami antar lah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, artinya kita sayang dengan bini
sayangan laki bukan dipeluk tidur, bukan. Tapi inai, bapak anak itu jam 12:30 bersembahyang belum? Ibu tegur, apa tadi? Belasan tadi, siap dibentang ke sejadah di rumah. Nah, sokok lebih ke pulau. Jumatan, li itu pulau, napa tadi? Jumat segini, gaduh budai. Balik jangan lama-lama di sawit itu. Jam 11 kalau balik ya, sebagai Jumat. Ini peran seorang ibu. Tapi kalau misalnya seorang ibu, istri itu diam, melihat kemungkaran laki, maka ibu-ibu termasuk setan yang bisu. Asetanu dikumul paru wa imul kupil pasak. Lemana kedekat ke setan bisu? Jadi rengici bisu tahu. Oh. Jadi itulah kalau melihat kemungkaran tapi dia diam, tidak ada perlakuan, tidak ada usaha untuk berbagi atau nasihati, maka dia termasuk setan yang bisu. Sama dengan laki. Ngaju ke bini. Bini lah sampai waktu maghrib, tidak sembahyang. Nyo dapat. Tapi kalau misalnya mohon maaf dalam datang bulan, ibu-ibu yang lagi muda sembahyang gak ada budai. Tapi kalau kini banyak puluh bapak-bapak, banyak yang datang bulan puluh begini. Ya. Coba tanya ini. Kalau ditanya, ngapu dia gini sembahyang nedang? Aku ni dah datang bulan juga. Datang men. Awak lah lah. Ya Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian dah melalui takziah ini saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Karena tentu seorang istri dia tidak masuk surga dewe tanpa bapak anak dengan anak-anak. Bini tentu dia tidak masuk surga dewe tanpa bapak di dunia ini saling membantu. Tidak ada beras pacak minjam. Tidak ada tanci pacak ngutang. Di dunia ini kalau dia akhirat kalau ini pacak lagi surang, nafsi. Jangan kena nulung jemol kita sendiri baik ni pacak kita dan nilamar ke diri kita. Jamil akhir kalau. Dunia ni lah mereka saling tunjukin. Tapi ibu sekalian mohon maaf kalau di selibau tu aduh bini tu kalau tunjukin yo pacak lenyo di dendanya. Awak datang je di tempat abdi dia maju makan tidur bukan tidur. Nah dia lain ni. Jauh. Dengarkah lelaki itu ni dia bekerja, bini misalnya kepala dinas, bini misalnya kafir, jadi camat atau jadi lurah. Kalau dia rumah tangga tetap mau turuti kata laki. Ini kadang lain. Mentang lebetan Cina ni bapak anak ni segelas misalnya kan sebatang di rumah tu. Ini termasuk pecah pedul ni. Ya bini jangan oper kalau masuk senuma ni. Jadi rumah tetap kita adalah makmum turuti. Karena syarat seorang istri masuk surga itu harus taat dengan laki, mengembirakan hati laki. Bagaimana cara mengembirakannya? Waktu bapak anak balik jadi sawah, ibu-ibu di rumah senyum. Bapak anak lah sampai. Nah, boleh buka 5 boleh tu. Awak senyum. Dan itu termasuk bahagian mengembirakan. Tapi kalau bisa bapak anak balik awal lah, lita, harga sawit, kecil, sampai rumah dipanguti, bini, masam, puro. Asal kulit itu kelamot. Nak buka baliknya. Artinya Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian sedang mengembirakan dalam arti turuti kendaknya, apa serinonya dituruti. Misalnya galak makan pedas, beli cabai banyak-banyak. Jauh. Kagak Pak ada juga jauh kata maka macam beli itu mana ibu kan? Jangan kalau ada taci abang sayang, dia ada taci abang di dan lagi. Dan ibu juga syukuri. Dapat 100 alhamdulillah. Nah, tujuh 200 alhamdulillah. Alhamdulillah, 750 sebulan. Yo, alhamdulillah. Kurang ajar kabar tu. Wow.
Dia ngerti dia bergor kini naik garo. Dia cukup 50 misalnya. Harus ngerti maksud kita kan. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, dan dunia ini kita saling bantu-membantu mumpung sedang hidup di dunia. Manfaatkanlah kehidupan itu sebelum ajal menjemput kita. Gimana ajal kita? Mungkin pagi, mungkin lusa, mungkin seminggu lagi, sebulan lagi, sampai keluar. Dia udah keluar. Terbalik kalau, ya. Jadi bersiap-siaplah Bapak Ibu sekalian, karena yang dekat kepada kita saat ini adalah bukan bini, bukan anak, bukan laki, tapi adalah kematian. Dia dekat. Merugi seseorang itu apabila dia batak bekal banyak. Karena perjalanan yang kita lalui itu kalau panjang Bapak Ibu sekalian. Kubur merupakan alam barzah, alam penantian, alam pertama pada kita. Kalau ada 13 rute sampai kita masuk surga. Panjang. Ya, perjalanan itu. Jadi kalau kita berjalan batak, ruku misalnya selop, kan? Nasi banyak ibatannya, ruku, bulu, air minum banyak. Hidup kekausan gitu. Lapar hidup pun. Tapi kalau misalnya kita ke Bengkulu atau malam 2 malam, batak tanci 50.000, batak motor repo misal jadi tulang beringin. Ini minyak 2 liter, 50 tadi. Berapa sisanya? 13 kan? Tinggal ini lagi 24.000 dan 2 malam. Di Bengkulu. Bisa benar kira-kira? Bisa. Jangan kenyampai dan nanggung di jalan. Begitulah amal kita Bapak Ibu sekalian. Kita akan melaksanakan perjalanan yang sangat jauh niana. Tanpa bekal banyak yang kita persiapkan di dunia ini, kita akan nanggung. Pilihan kita itu. Ya. Jelas kira-kira. Kemudian kita mengangguk dan jelas masuk kira-kira itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, bekal kita adalah satu, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sesama manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu yang banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Ringan tangan saling bantu-membantu dalam kebaikan. Dia mau pinjam tanci. Kesana. Ni jenuh kuda je 200. Tunjukkan. Walaupun kita ada 200 itu, tunjukkan. Ya mana kami keluar. Biar kata jauh lah ni kan kataku biar kita serahkan pada Allah katanya. Itu jangan pulau masuk kalau 200 ya sisa kita 50 kan. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian ya, kalau dia mau minta tolong ada kadang-kadang itu ya kebilo kepada balik kena minjam kata kita kan dia lempur kuat di kebilo akhirnya minjam lain padahal kita ada. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau jemur misalnya dia pacak balik, kata tidak pacak balik, kena sebulan 2 bulan pinjami. Misal, kita minjami seseorang itu tanci 1 juta. Janjinya seminggu dibalikan. Tapi pacak dibalikan bukan seminggu, tapi setahun. Kira-kira yang minjami tanci gergat benar dong? Gergat gitu. Jadi dia dapat lagi kapan dia dapat manis lagi. Pinjam lagi kan. Janji seminggu bukan setahun kita balik ke lemah ni. Nah. Dalam Islam Bapak Ibu sekalian, kita minjam ke tanci seminggu tapi dibalik ke setahun. Kalau dia ikhlas yang nunjuk pinjaman tadi, ya, dia ni do nagih, kemudian dia mampu ya. Mungkin dia balikkan memang belum ada tanci ya. Maka selama 11 bulan 3 minggu itu pahalanya ngalir kepada yang minjami tanci tadi. Itu pahalanya. Yang minjami tanci seminggu janjinya, pasal dibalik ke setahun, ya kan?
Maka selama 11 bulan 3 minggu yang minjami tadi dapat pahala nganggur. Tinjuk yang minjami tadi. Tuh, jadi mulai pagi kalau dia minjam tadi jangan tagi ya. Nang kena. Gila. Paham dari malam katanya mau ke pahala ngalir. Jauh. Ini artinya kadang-kadang aduh Bapak Ibu sekalian kita kalau minjam murah balik ke sego. Ya. Tapi kita yang minjami sabar. Ya sabar karena itu mungkin yang bukan itu belum balik kan mungkin belum ada. Kalau kita baik yang itu sabar. Nah, pahala kesabaran itulah yang kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang di Subhanahu wa taala, kemudian kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhumah apa yang harus dilakukan? Yang pertama untuk menambah pahala almarhumah Ananda ini ya binti Bapak Spardin ini senantiasa bacakan Al-Qur'an di maghrib sain. Niatkan ya Allah pahala baca Al-Qur'an ini untuk ini. Pagi itu pulau. Luar biasa. Begitu juga kita Bapak Ibu sekalian. Kalau yang akan memberikan syafaat pertolongan dia melahir kelak, bukan hanya Rasul saja, bukan. Termasuk Al-Quran yang kita baca, setiap hari akan menunjukkan pertolongan dengan kita. Ya. Pernah diceritakan ketika seorang, mohon maaf, buto. Nyoni kalau buto ini, lindungi nak, jelas kan? Jauh, buto lindungi nak. Kalau jengkel ya bukan buto. Jadi seorang bapak yang buta tadi meninggal. Dan waktu dimakamkan Bapak Ibu sekalian, waktu tidak dimasukkan ke liang kubur, rumnianan bau makam itu. Semerbak. Rumnianan. Terkaget-kaget pengurus masjid. Yang makam itu. Padahal seorang yang buta. Lalu setelah udah ditimbun, telah selesai kan, maka baliklah ke rumah. Nanya dengan biniau. Cano. Kami nak bertanya, dia amal laki diriu. Rumdianan kami makam tadi. Ya amal dia juga lido je boleh. Biasa baik, bapa anak. Ya apalah itu je boleh kan. Apalah teringat bini tadi, bahwa bap ini laki ini, setiap tak tidur, dia kan buta. Ngambil Al-Quran, dan Al-Quran dibuka, diraba-raba ini. Apa kata dia? Ya Allah, jangan kau menyalahkan aku ya Allah. Aku ni dah baca, ni dah baca gina ya Allah. Tapi aku cinta ni dengan Al-Quran ni ya Allah. Dan dilakukan setiap malam. Antara tidur dibuka, diraba-raba seolah dia baca. Terus benar sampai dia meninggal. Itu sampai dapat syafaat. Itu artinya kita perbanyaklah baca Al-Quran. Dia baca sain. 5 ayat. Dia baca 5 ayat. 3 ayat. Dia baca 3 ayat. Saya. Dia pula baca seayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Dapat malam? Dapat. Pada ni dah. Atau misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sadaqallahul azim. Dapat pahala? Dapat. Satu huruf kita baca Al-Quran dapat 10. Alif, lam, mim bukan satu huruf tapi alif 1, lam 2, mim 3. Jadi 3. 10 30. Apalagi kita baca air. Aku tidak baca sana baca Al-Quran tu. Belajar. Jemaah yang terbata-bata dengan jemaah yang pasai Bapak Ibu sekalian, pahalanya beda. Bisa terbata-bata ni tapi tidak belajar. Kul. Bisa kan. Dia terus kul pagi, kul lagi. Dia dah lapor. Tapi dia tidak belajar. Ada yang pasir,
Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Setahun sekali. Dia baca itu. Maka pahalanya beda. Orang yang terbata-bata belajar Al-Quran jadi mulai ikra Al-Quran ya, pahalanya 2 yang belajar terbata-bata dan yang pasih 1. Apa yang membedakan? Yang pasih tadi setahun sekali, yang terbata-bata tiap malam. Sama Bapak Ibu sekalian. Sama dengan batu keras dititik air. Tek, tek, tek kata air itu. Keumpan ke batu. Lama-lama tukar batu itu. Coba kalau misal batu besar itu siram air sebelum sekali. Brrr. Tukar apa itu? Itu. Itu juga kita Bapak Ibu sekalian. Allah itu mengendaki yang kita lakukan walaupun dikit tapi terus menerus. Untuk apa sekali baik tapi itu. Misalnya aku udah sembahyang nih dirapel baik nih. Habis lama. Mulai dirapel galau kan. Jadi subuh sampai isya. Itu tidak mulia. Jadi dikit-dikit itu yang rutin. Begitu juga kita dalam membaca Al-Quran berusaha. Karena itu akan memberikan syafaat, pertolongan kelak akan datang Al-Quran itu kepada orang yang membaca itu Bapak Ibu. Maka kita berusaha. Di HP, lado Al-Quran baca. Sambil ke buku lu, in HP, baca Al-Quran. Ya, udah menjadi sawit, buka HP. Baca. Ya, itu akan menolong kita kalau Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah begitu juga kepada keluarga besar almarhumah yang ditinggalkan remaja dalam baca Al-Quran dan sedekah palo itu sedekahkan kepada almarhumah. Kemudian senantiasa menjalin hubungan silaturahim kepada almarhumah untuk menambah amal ibadahnya dengan ziarah kubur. Satu langkah kita akan ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Berangkat. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah sampai ke makam, maka setiap langkah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala untuk yang kita ziarahi. Sampai di makam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar, kata kita. Salam. Tapi kira-kira pas kita salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Aku jawab. Lepas itu kira-kira kita soal kan ke makam. Kata Pamdan nih, assalamualaikum ya kubur. Waalaikumsalam. Lepas dia, cukup belagi itu. Ini penghargaan kita, penghormatan kita kepada penghuni kubur. Apa yang dilakukan waktu berziarah? Baca Yasin boleh. Zikir apa yang kita baca? Baca la ilaha illallah, baca selawat boleh. Perbanyaklah sambil duduk. Apabila itu yang kita lakukan waktu ziarah kubur Bapak Ibu sekalian, baik kita anak kepada penjadi kita yang telah meninggal atau anak kepada datuk ya, maka 40 penghuni kubur di sekitar itu akan ditunda siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kita ziarahi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan kalau ada bumput di kubur, biasanya kita kan antak rayo disemprot. Jelas kan? Gundul. Semprot galau. Nih kata Pak Kades, ini minyak ini apa namanya obat 2 liter. Semprot makam bisa kan? Itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian kita dilarang untuk digundulkan. Jadi gumput di kubur itu jangan kita gundulkan. Misalnya tinggi, kita pandak ke bawah. Jadi dipandakkan. Paling itu sekilan, paling itu. Apa gunanya gumput itu? Karena setiap rumpun gumput Bapak Ibu sekalian di pucuk kubur itu berzikir mendoakan kepada mayat yang di dalamnya. Tapi kalau gumput habis, jadi baca lagi. Artinya kalau kita itu jangan dicabut. Kalau tinggi, pandak ke bawah. Jangan digundulkan ke tanahnya. Ya. Karena gumput-gumput yang berada di kubur itu berzikir Bapak Ibu sekalian, ya untuk yang di dalam. Oke?
Oke. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati yang di Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya keluarga besar untuk bapaknya, dua uang keluarganya yang ditinggalkan ke almarhumah ya, senantiasa meningkatkan amalia dalam keseharian kita, meningkatkan ibadah, terus untuk berbagi untuk almarhumah ya, ada taci dikit, sumbangkan ke masjid atas nama almarhumah, dan musim durian bisa lepas tak keselibau ke gumaku, nah pamdan sedekah durian dua buah kawai kan untuk almarhumah boleh ya, aku dia sedekah kudoh, jadi artinya maksud aku sedekah tu dia perlu nak taji bukan, video bayang adun kita sedekah kah, juga garong situ. Mudah-mudahan menambah pahala yang kita sedekahkan. Dan bagi kita semuanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang hadir malam ini termasuk yang belum hadir akan Allah Subhanahu wa taala dilindungi, dipanjangkan umur, murah rezeki ya, dalam pada sehat lahir dan batin, dan pada akhirnya mati baik, mati husnul khotimah, mati yang menyenangkan, mati yang menggembirakan, mati di jalan Allah dan surga pada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu saja pesan-pesan agama yang Pak Cak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya keluarga besar yang ditinggalkan dan umumnya kepada kita sekalian. Mari di akhir ceramah ini kita sama-sama berdoa mendoakan almarhumah secara khusus dan umumnya kepada kita sekalian yang sempat hadir pada saat ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ruha almarhumah Eni binti seperti birahmatika ya arhamar rahimin lahumul al-fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jemain. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa siratan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minar wal afwa al hisab wa sallallahu alaihi binti fatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa qala. Allahumma la tarinna ajra wa la taqina bada wa ighfir lana wa laha. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa almarhumah ya Allah, baik dosa yang besar yang kecil, baik dosa sengaja ataupun yang tidak, baik yang sembunyi ataupun yang nyata ya Allah, dan terimalah seluruh amalia almarhumah ketika dunia ya Allah, dan jadikan amalia almarhumah ya Allah, baik sholatnya ya Allah, puasanya ya Allah, sedekahnya ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah, untuk senantiasa mendampingi almarhumah dalam kubur ya Allah sampai hari kiamat ya Allah. Luaskan kubur almarhumah sejauh mata memandang ya Allah. Berilah nyemar kubur jauh ke daerah asap kubur ya Allah, dan jadikan kubur almarhumah ini sebagai taman-taman surga ya Allah, dan berakhirnya ya Allah masukkan almarhumah ke dalam surga Firdaus ya Allah. Allahumma ya Allah berilah kekuatan lahir dan batin dan kesabaran kepada orang tua yang ditinggalkan dan kakak-kakak almarhumah ya Allah, agar senantiasa mendoakan almarhumah ya Allah, bersedekah untuk almarhumah ya Allah. Dan kepada kami sekalian ya Allah, berilah kami jalan yang lurus. Andai kata kami berpijak di atasnya ya Allah, tidaklah akan tersesat selama-lamanya ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Hadallahu wa iyyakum subul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah